Apakah kalian tahu dengan kumpul dengan nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani? Abah Guru Sekumpul merupakan zuriyah atau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul merupakan panggilan akrab dari jamaahnya. Beliau lahir pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau 11 Februari 1942 Masehi di Desa Tunggul, Irang Seberang, Martapura. Sewaktu kecil ia tinggal di kampung keraton. Ayahnya Abdul Ghani dan ibunya Masliah merupakan keluarga yang kekurangan dari segi ekonomi. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh penggosok batu intan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Meski hidup prihatin dan sederhana, Abah Guru Sekumpul muda mendapat pendidikan yang baik dari ayahnya dan neneknya yang bernama Salabiah. Abah Guru Sekumpul telah belajar secara khusus tentang tasawuf dan suluk kepada 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil, Mama Falak di Bogor, dan Syed Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Alalim Al-Alamah Al-Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ketika kecil, Abah Guru Sekumpul selalu dekat dengan ayah dan neneknya, yang selalu menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Selain nenek dan ayahnya, Abah Guru Sekumpul juga mendapat didikan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pamannya mendidik baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru Seman pula yang mengajak Abah Guru Sekumpul mendatangi tokoh Islam terkenal di bidangnya baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa. Salah satu contohnya, Guru Seman mengajak Abah Guru Sekumpul belajar kepada Alalim Al-Alamah Syekh Anang Syarani yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam perjalanannya, Abah Guru Sekumpul menyadari bahwa pamannya adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, tetapi tidak menamparkannya ke depan halayak. Sifat itulah yang ditiru Abah Guru Sekumpul, hingga dikenal sebagai pribadi yang mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan penyayang terhadap siapa saja. Setelah melanglang buana belajar agama dan pendidikan lainnya, Abah Guru Sekumpul mendapat mandat untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Atas rekomendasi dari Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Syarani Arif, dan Kiai Haji Salim Ma'ruf, ia menjadi pengajar di pondok pesantren tersebut. 5 tahun kemudian, Abah Guru Sekumpul berhenti dan memilih melakukan kegiatan dakwah dengan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shoroh. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau kasidah berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad.
Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Rumah baru Abah Baru Sekumpul ini kemudian dinamakan Komplek Ar-Raudah. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Setelah mengabdikan dirinya sebagai pendakwah Islam, Abah Guru Sekumpul kemudian mengalami sakit pada ginjalnya hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, Abah Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, Abah Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Abah Guru Sekumpul dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga di dekat Musala Ar-Raudah, Kalimantan Selatan. Selama hidupnya, selain menjadi pendakwah, Abah Guru Sekumpul juga aktif dalam kegiatan menulis. Ia telah menghasilkan beberapa karya, yakni